pujian pengagungan kami di hadapan-Mu. Biar pujian ini berupa yang harum dan menyukakan hati. Terlebih Tuhan, kami mau persembahkan tubuh jiwa roh kami pagi hari ini untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan yang hanya firman-Mu, hanya terang itu yang sanggup mengubah hidup kami, menerangi perjalanan kami Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan, di hari yang spesial Natal ini, biar Engkau menjadi kado yang terbesar, kado istimewa bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, berfirman-Lah kami sini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Adakah hari ini Bapak Ibu yang berbahagia? Semua berbahagia, amin. Hari ini adalah hari istimewa, amin. Bapak Ibu, kalau hari istimewa itu mukanya itu berseri-seri atau terberut sih? Kalau hari istimewa loh ini. Bapak Ibu, hari apa aja yang istimewa selain Natal? Ulang tahun istimewa? Istimewa. Kalau istimewa itu, kalau ibarat makanan itu komplit, ya. Kita mau makan nasi goreng biasa mau istimewa. Kalau biasa apa? Ya pokoknya kasih minyak digoreng, srek. Kalau istimewa, biasa gimana? Kalau telur ceplok apa? Ono apa lagi? Ayam ini, ono pentole, ono sosis, itu sih spesial dan istimewa. Berarti ada tambahannya, amin. Bapak Ibu, kalau hari ini adalah hari yang spesial, hari yang istimewa, berarti hari yang luar biasa, amin. Biasa harinya biasa Bu, kayak gitu ya, Senin, Selasa sampai Minggu. Tapi hari ini adalah hari istimewa. Hari apa? Hari kelahiran Tuhan kita, amin. Sudah bawa kado? Nah ini, sering ya. Tuhan Yesus yang paling seharusnya yang ulang tahun, siapa yang terima kado? Tuhan Yesus. Tapi kebalikannya, kita yang minta kado, betul? Tuhan di Natal ini beri aku ini Tuhan, di Natal ini Tuhan aku kasih itu, betul? Betul? Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang istimewa, Tuhan yang luar biasa. Walaupun kamu gak kasih kado, Allah akan kasih kado buat kamu, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, kado spesial, ya.
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan kita, pulau kali panjenengan yang berdosa, orang yang berdosa, orang yang hina, orang yang tidak ada menurut dunia, orang yang tidak ada spesialnya menurut dunia, tetapi Tuhan Allah memberikan kasih yang terbesar, kado spesial anaknya kepada pulau kali panjenengan yang orang yang berdosa. Kado spesial, dan jadi karena begitu kasih yang besarnya, kasih Allah kasihnya Allah kepada kita yang sehingga dia memberikan anaknya yang anak satu-satunya yang tunggal, anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita sebut Yesus Kristus, ya, supaya setiap kita yang percaya kepada Dia tidak binasa, beroleh hidup. Dan itu Bapak Ibu saudara, Yesus adalah hadiah terbesar. Amin. Hadiah teristimewa. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, kalau ayat ini dikatakan bahwa kasih yang terbesar, kasih Bapa yang terbesar buat kita. Jadi bukan kasih yang ecek-ecek, bukan kasih yang sisa, bukan kasih yang cuma-cuma yang diberikan Bapa kepada kita. Seringkali kita memberikan kado kepada Tuhan itu cuma-cuma, berikan kado kepada Tuhan yang sisa, yang remeh-remeh itu. Jadi Bapak Ibu semua dikasih Tuhan, apa sih posisinya Allah, posisinya Yesus di hati kita? Apa sih posisinya? Apa sih yang pangkatnya? Apa sih kedudukannya Yesus di dalam kehidupan kita? Kalau Bapak memberikan kasih terbesar buat kita, nggak remeh-remeh, nggak cuma-cuma, nggak sisa. Kita yang dikasih Tuhan seringkali memberikan kasih kita kepada Tuhan, kado kepada Tuhan. Betul? Kita kasih kepada Tuhan juga waktu yang sisa, kekuatan yang sisa. Ini buatan jujur. Amin. Betul? Apa? Tuhan yang tahu kalau kita berjaya, kalau ngomong aku, yang kalau ngomong aku segala dosa Tuhan yang maha adil, dia akan mengampuni. Betul. Pelayanannya gelem, dan dia memberi tenaga hari, mengejar hati, mau bersikap gereja itu gelem. Lu boleh aku yang ngomong kata orang gereja, jadi mengasihi Tuhan, jadi menyayangi Tuhan. Tapi semua yang dikasih oleh Tuhan, kasih yang terbesar, kasihnya Bapak ini bukan kasih yang cuma-cuma, dan diberikan harta satu-satunya ini diberikan kepada orang yang spesial, kepada orang yang dikasihinya. Pulau kali panjenengan spesial. Walaupun seringkali Tuhan Bapa membungkus kadonya dengan bungkusannya kan jelek tuh bungkusannya. Yesus lahirnya di mana? Dibungkus dengan apa? Bungkusnya kan jelek tuh, ya. Mau lahir aja banyak penolakan, gitu. Bahkan itu oleh bungkus kado, bungkusnya kok elek. Di mana-mana ditolak, dibungkus dengan api. Lahirnya juga berkandang. Masuk kado spesial bungkusnya elek apa? Jangan lihat bungkusnya, jangan lihat
kita, buat kita orang berdosa. Supaya apa? Engkau dan saya yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Amin. Ini loh Tuhan kita berita Natal hari ini. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, tidak pernah mengecewakan. Kita yang sering mengecewakan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kita yang sering meninggalkan. Tuhan tidak pernah berubah setia. Kita yang berubah setia, betul? Kita yang berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Jadi jangan menjadi Natal yang biasa. Natal istimewa. Kenapa? Yesus sudah lahir di hati kita. Yesus lahir di hidup kita. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, di luar sana banyak orang yang menghargai dia. Tapi Bapak Ibu dan saya, ya, ketika saya kemarin mengajar Bapak Ibu baptisan yang ada, mulai dari baptisannya banyak itu sampai kemarin yang diizinkan, saya katakan, ketika kamu dikasih Tuhan, apa yang mau katakan? Terima kasih. Ketika di kelas besar saya katakan, ketika kamu dikasih kado, kamu gak ucapkan terima kasih, apa yang terjadi? Katanya, kurang ajar. Terima. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tanya, Bapak tadi kamu jawab apa? Ketika Bapak Ibu merasa berat, ya Tuhan kok isu teman saya badai. Terus mulai, Bapak Ibu ketika dengan sudah buka mata, biar seharusnya mata Tuhan Gusti, jelas ada. Mata Tuhan Gusti. Bisa obat, mungkin kan mata Tuhan Gusti, saya kira diobati. Amin. Aduh, badai jam 6. Aduh, jangan. Itu namanya kita memberi Tuhan. Dikasih remeh-remeh spesial Bapak Ibu. Oh ya Gusti, isu badai jam 6 dan aku. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, sering kali ya Tuhan kasih hadiah kita, dan Tuhan kasih hadiah kita dibungkus dengan masalah. Tapi jangan lihat bungkusnya, lihat isinya. Yesus kado sebesar buat kita. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya, hubungan kita dengan Bapa di surga menentukan, ya, menentukan seberapa bagus, seberapa kualitas hadiah kita kepadanya. Sama hubungan Allah dengan kita, yang menunjukkan, ya, seberapa berkualitasnya hadiah Allah kepada kita. Siapa sih yang menerima hadiah? Ketika Bapak bertanya, siapa sih yang menerima hadiah? Bapak Ibu, Allah Bapa Allah yang luar biasa. Dia tahu siapa yang menerima hadiah. Jadi Allah memberikan hadiah enggak kaleng-kaleng. Karena dia tahu siapa yang akan menerima hadiahnya. Hadiahnya enggak kaleng-kaleng. Anaknya dewe, putranya yang tunggal diberikan kepada dia. Jadi Bapak Ibu semua dikasih oleh Tuhan, karena orang yang spesial menurut Allah, dan hadiahnya enggak cuma-cuma. Bersyukurlah. Bapak tidak melihat kita sebagai orang yang berdosa. Bapak tidak melihat kita sebagai orang
Setiap tahun sudah dikasih berkat, suhu ibadah aja panas. Kok bisa banyak dikasih oleh Tuhan? Jadi, ya, pilihlah kan yang benar-benar nilai kasih penerimaan. Berilah kado yang benar-benar nilai kasih penerimaan. Siapapun yang akan Yesus berterima kasih. Orang akan menangkap dia, tapi dengan Yesus. Kado untuk Yesus, nyanyi untuk Yesus, pelayanan untuk Yesus, pemberian untuk Yesus, bukan untuk yang lain, hanya untuk Yesus. Makanya Bapak Ibu, kalau semua untuk Yesus, Bapak Ibu tidak akan pernah kecewa, amin. Bapak Ibu tidak akan pernah sakit hati, Bapak Ibu tidak akan pernah yang namanya akan mengalami apa ini mundur dan tidak akan maju lagi. Bapak Ibu akan terus maju. Itu kalau kado kita ditujukan kepada Yesus, karena Yesus yang spesial hari ini. Jadi Bapak Ibu supaya dikasih Tuhan, ya, apa kado kita untuk Tuhan hari ini, ya? Kita bernilai spesial di dalam waktu. Kita bernilai yang luar biasa di dalam waktu. Jadi Natal berbicara kasih yang besar kepada manusia. Natal berbicara kado yang istimewa dari Allah kepada manusia. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab Yesaya 9:6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, namanya Yesus. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahnya ada di bahunya Tuhan, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Itulah kado spesial kita. Sudah lahir kado spesial kita, yang lambang pemerintahnya ada di pundaknya Yesus. Semua ada di dalam kekuasaan Tuhan. Namanya disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itulah kado spesial kita daripada Allah. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya. Jadi kado Allah Bapa berikan kepada kita sesuai dengan nilainya. Nilainya penasihat ajaib, nilainya Raja damai, nilainya adalah Allah yang perkasa. Karena apa? Kita benar-benar membutuhkan kado untuk menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, kalau hari ini ya Natal bukan hanya berbicara pohon Natal, Natal bukan berbicara saja baju yang baru, makan besar, makanan yang enak. Biasa dong makan apa spesial, makannya spesial Natal, apalagi ya Bapak Ibu, bukan itu hanya pemanis saja. Sesungguhnya Natal ketika engkau dan saya menerima kado yang terbesar itu hanya pemanis. Jadi hari ini kalau kita sakit hati dengan pemanis, Natal ini elek, masakan ini gak enak, apalagi aku gak keduman, nah apalagi bajuku
Gak ada beban, bahkan beban. Kenapa ada beban? Kenapa ada beban? Karena terima. Kalau setiap kita sudah terima kasih sebesar itu, pasti Natal akan terjadi perubahan. Natal akan terjadi pembaharuan. Natal akan terjadi pemulihan. Natal akan menjadi hal yang spesial luar biasa dalam hidup kita. Amin. Kenapa ada banyak orang? Tanggal selanjutnya, habis itu datanglah tahun baru. Tahun baru 1 minggu peristiwa kaki. Betul? Biasanya kan betul kan? Hari Natal surat Desember, katakan tahun baru. Setelah tahun baru seminggu peristiwa kaki. Kenapa ada banyak orang kita mengalami bertahun-tahun datang belum terima Yesus. Jadi Bapak Ibu kali ini, kalau yang sudah terima Yesus, hidup kita akan terima perubahan. Amin. Haleluya. Percaya, ya, percaya dengan karunia Tuhan. Percaya wae wes. Yang pertama, yang kedua, terima. Sudah percaya. Yang kedua, putuskan untuk menerimanya. Terima saja. Percaya Bapak. Aku percaya Bapak. Percaya. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup. Terima tenang itu untuk menuntut kehidupan di tengah dunia yang gelap. Terima kado, putuskan untuk terima kado. Bapak Ibu, ketika Anda menerima kado itu, Bapak Ibu gak akan kecewa. Berbicara satu, terus siapa? Dibuka, cuma sampai. Kita memutuskan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau bisa dari bawah, engkau benar-benar kecewa. Engkau benar-benar kecewa. Itu yang kedua. Yang ketiga, terakhir, saudara tahu itu? Iya. Yang biasa saya dapat jam 6 sudah mulai ya, mulai tremor ya. Iya. Wah, yang dulu dikasih sarapan, amin. Dikasih sarapan dulu, baru tubuhnya. Kalau nanti tubuhnya dulu, rohaninya keren, betul? Kalau lewat suara, namanya ada pacul, ada jomretan, itu lewat suara. Ya? Gitu. Lewat suara biasa ada jomretan, ada pacul kok. Oh, ini bisa dikasih makan sampai dengan yang terakhir. Ya? Yang terakhir, jadi ini mati. Amin. Sudah percaya, sudah terima, yo nikmati Yesus ada dalam kehidupanmu. Kata dibilang nikmatilah Yesus, amin. Nikmati, rasakan Yesus. Oh, Bapak Ibu, dikasih kado jam-jam, kasih nikmati, dikasih kado dibilang no, tak buat.
Tuhan kan. Kita nggak dunia yang tidak perlu. Maka Allah hadir di kita. Yang memberikan kado yang spesial buat kita semua. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya. Kita tanya kepada Tuhan, Bapak, kita berdua adalah mampunya. Kita berdua adalah mampunya. Dan Tuhan tentang kita, Tuhan tahu, dan Tuhan tahu tentang kita. Tuhan, aku hari ini tahu minyak. Mari kita tahun depan Tuhan, aku harus menikah Tuhan. Hari aku tahun depan itu sukses Tuhan. Aku tahun depan itu lebih maju melayani Tuhan. Benar-benar, there is still kado spesial buat kamu yang akan mengikuti saat susah, yang akan menolong saat kehilangan anak, yang akan menguatkan saat lomba, yang akan mengikuti saat kehilangan, yang akan menolong saat tersesat. Ini kado spesial. Ini Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Natal bukanlah rutinitas setiap tahun kita melihat, bukan. Tapi Natal adalah kado spesial dari Bapa untuk kita, yaitu Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Terimalah kado spesial itu, ya. Terimalah, percayalah, ya terimalah dan nikmatilah kadonya. Maka hidup Tuhan kali panjenengan akan mengalami sukacita walaupun di tengah masalah, walaupun di tengah berkumpul, walaupun masalah masih ada, kita akan tetap mengalami damai sejahtera. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita ambil satu dulu Bapak Ibu. Kita spesial adalah Tuhan. Kita puji matanya. Kita berharap. Orang mau memandang rendah kita, mengapa? Orang mau benci kita, karena kita setia kepada Tuhan, karena kita melayani Tuhan, karena kita maju. Gak mengapa, gak mengapa. Karena Yesus sudah memberikan spesial. Gak mengapa. Raja dan akan memimpin kehidupan kita. Mari sama-sama bersyukur kepada Tuhan atas kado spesial yang Dia berikan kepada kita. Haleluya. Mari bersama-sama bersyukur di hadapan Tuhan kado spesial. Katakan terima kasih menjadikan kado spesial Tuhan berharga. Yang berhak terima anugerah-Mu, yang berhak terima kado dari-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sama-sama bersyukur.
Di momen yang spesial hari kelahiran Tuhan, kami adalah umat yang spesial. Hidup kami pun harus berkualitas spesial di mata Tuhan. Karena Tuhan juga pernah terima yang spesial, yang terbaik dari kami. Kami mau lebih baik Tuhan. Kami mau lebih maju. Kami mau lebih dewasa. Kami mau bertumbuh Tuhan. Kami mau jadi berkat. Iya, kado spesial kami menjadi kado yang terbaik hadapan Tuhan. Sebelum kami meninggalkan tahun 2025, ini adalah waktu yang terbaik untuk kami mengoreksi diri kami Tuhan. Kami mau berikan yang spesial buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Dan tahun baru kami mau menjalani bersama dengan Tuhan. Yang lalu sudah berlalu. Hidup yang lama sudah kami buang, sudah kami tinggalkan. Dan hari ini kami tahu Bapa sudah berikan kado spesial Yesus buat kami. Dan kami juga harus berikan kado yang spesial buat Tuhan. Selama kami masih hidup, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau melayani Tuhan. Kami berikan terbaik buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Semakin dan semakin bersemangat. Tambah hari tambah cinta Tuhan. Tambah hari tambah benci dosa. Tambah hari tambah luar biasa. Tambah hari tambah taat. Tambah hari tambah cinta Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah kado spesial kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati seluruh jemaat pagi hari ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bukanlah orang yang biasa-biasa, tapi luar biasa. Kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat yang dalam kehidupan kami. Terima kasih mau pimpin kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bersama dengan kami. Haleluya. Pujilah Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan berdoa. Haleluya, firman Tuhan, firman Tuhan yang memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan pembelajaran yang terbaik. Tuhan, terima kasih juga, terima kasih. Kami inspirasi akan menginspirasi masih banyak kebenaran yang Tuhan. Banyak kebenaran kami dipercayakan, kami diberikan hal yang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih manusia Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya.
Shalom Bapak Ibu dan mau karena aku punya rencana tidak rencana di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Ku takkan berkurang hati berderita dan tak pernah menghadapi semua. Tapi ku berhenti kau tolong padaku. Kini ku melihat dan merasakan indah rencanamu. Tapi ku berhenti kau tolong padaku. Di
indah Haleluya, dengan kemuliaan menyembah Tuhan. Bapak Ibu, kembali saya melakukan sendiri kiranya pada
Tuhan mengizinkan